Hello guys, welcome back to Mystery. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang satu kasus yang menggegerkan Jepang, luar biasa menggegerkannya. Karena ini merupakan kasus yang bisa dibilang cukup sadis banget. Kasus ini juga biasa disebut dengan nama Otaku Killer. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Misteri. Jadi ada seorang pria yang bernama Tsutomu Mizayaki. Pada 21 Agustus 1962, dia itu lahir secara prematur. Dia lahir dengan cacat fisik. Jadi telapak tangan dan jari-jarinya itu menyatu. Karena nyatu, dia ini nggak bisa nekuk pergelangan tangannya dia dengan sempurna. Karena cacat lahir inilah, makanya dia tuh jadi anak pendiam, terus kayak pemalu banget. Dan dia tuh dari kecil banget gitu ya, sering banget jadi korban bully. Jadi karena dia tuh sering dibully, dia gak punya banyak teman, akhirnya dia itu menghabiskan waktunya di rumah sendirian dan suka menggambar. Jadi dia punya hobi kayak gambar komik gitu sendirian di rumah. Dan setiap kali di foto dia tuh kayak sering banget kayak nyembunyiin tangannya karena malu. Meskipun dia tuh kayak gak pinter bergaul, tapi si Mizayaki ini merupakan seorang anak yang berprestasi. Dia tuh selalu masuk 10 besar peringkat di kelasnya. Tapi ketika dia bakal masuk universitas, nggak tahu kenapa nilai-nilai itu kayak anjlok semuanya. Dan dia pun harus kehilangan harapan atau gagal untuk masuk ke Universitas Meiji seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya dia pun harus masuk ke perguruan tinggi junior lokal, dan di sana dia tuh belajar menjadi kayak teknisi foto. Di masa ini dia tuh sering banget kayak merekam pakaian dalam anak-anak perempuan yang lagi main tenis. Sebenarnya keluarga si Mizayaki ini cukup berada. Dan bukan hanya berada, tapi bisa dibilang juga cukup berpengaruh gitu di lingkungan tempat dia tinggal di distrik Isukaichi yang ada di Tokyo. Namun perasaan si Mizayaki kalau misalnya keluarganya itu mengucilkan dia, dan dia tuh ngerasa kalau misalnya saudara perempuan dia tuh benci sama dia. Jadi katanya kalau misalnya dia lagi cerita tentang masalahnya dia, orang tuanya tuh kayak cuma ngabain doang gitu, nggak respon. Satu-satunya orang yang sayang banget sama dia dan gak pernah mengucilkan dia itu katanya adalah kakeknya. Dan dia ngerasa kalau misalnya emang cuma kakeknya doang lah yang sayang sama dia gitu. Ketika masuk ke universitas, perilaku Mizayaki ini makin weird, aneh. Gak cuma ngurung diri di kamar sambil gambar, tapi dia itu suka banget koleksi bacaan-bacaan dan juga film porno. Dan di tahun 1984 dia bahkan mulai mencari pornografi anak. Pada tahun 1988, kakek dari Mizayaki ini meninggal dunia. Namanya kakeknya satu-satunya yang sayang banget sama dia. Pasti jadi kayak nightmare banget dong buat si Mizayaki. Dan saking gilanya itu, dia sampai makan abu dari jasad kakeknya biar dia tuh deket gitu sama kakeknya. Setelah meninggal nih kakeknya, perilaku si Mizayaki ini makin parah aja, makin buruk aja. Anggota keluarga yang lain pun makin dong ngelihat perubahan yang terjadi di dirinya dia. Mereka bilang kalau misalnya Mizayaki itu mulai memata-matai adanya yang lagi mandi, kemudian menyerang adanya. Dan gak cuma adanya, dia bahkan menyerang ibunya sendiri. Setelah ketahuan tentang perilaku dia ini suka ngintip dan juga nyerang ibu dan adanya, dia kemudian pergi dari rumah dan akhirnya terciptalah monster. Pada Agustus 1988, yaitu baru 1 hari aja dari ulang tahunnya dia. Pada saat itu usianya 26 tahun, si Totsumo Mizayaki ini menculik seorang anak berusia 4 tahun yang bernama Marikono. Menurut keterangan dari Mizayaki, dia tuh mendekati anak cewek ini dan kemudian membawanya pergi dengan mobil. Anak perempuan malang ini itu dibunuh oleh Mizayaki setelah sebelumnya dia itu diperkaos sama monster psikopat ini. Setelah itu mayatnya kayak dibuang gitu aja di hutan di sebelah barat Tokyo. Beberapa hari kemudian dia kembali lagi ke hutan untuk ngambil kaki sama tangan si gadis cilik ini dan dibawa pulang ke rumahnya buat disimpan di dalam lemari. Padahal saat itu, ini baru beberapa hari, pasti jasad dari si Kono ini udah pasti membusuk kan. Keluarga Kono pasti dong kehilangan putrinya dan juga mencari Kono kemana-mana. Mizayaki ini benar-benar weird banget, aneh banget. Udah dia ngebunuh, dia tuh sering kayak nelpon keluarga dari si Kono ini. Dan ketika dia angkat, dia cuma diem aja. Selain itu si Mizayaki juga itu ngirimin paket ke keluarga Kono yang isinya itu foto si gadis kecil ini sebelum dibunuh dan juga foto dari dan juga barang-barangnya si Kono itu juga dibalikin ke keluarganya.
Keluarganya bener-bener kayak frustasi banget dan pasti ketakutan banget dong ya. Sampai pada titik ngirimin paket itu, jasad dari gadis ini tuh belum ditemukan juga. Pada Oktober 1988, si Mizayaki ini melakukan lagi pembunuhan yang kedua. Korban keduanya ini bernama Masami Yoshizawa dan berusia 7 tahun. Pada saat itu, dia sedang berjalan sendirian. Si Mizayaki itu kemudian pas ngeliat dia itu langsung menawarkan tumpangan. Sama dengan Marikono, dia kemudian membawa korbannya ini ke hutan dan dibunuh di sana. Dan sebelumnya dia ini kayak bener-bener pedofil banget. Jadi sebelum dibunuh, korbannya ini diserang secara seksual dulu, kemudian baru dibunuh. Tubuh korban yang udah telanjang ini ditinggalkan di hutan. Orang-orang di sekitar Prefektur Saitama itu bener-bener kayak ngerasa ketakutan banget. Beberapa bulan setelahnya, seorang gadis cilik hilang lagi. Dan sama kayak korban-korban sebelumnya, mereka itu nggak pernah ditemukan. Ada lagi korban ketiga dari si Mizayaki bernama Erika Namba. Jadi si Erika ini masih berusia 4 tahun, masih kecil banget ya ampun. Dia sama kayak si Yoshizawa, jadi dia itu sedang pulang sendirian. Tapi kali ini dia itu mungkin dia agak memberontak gitu ya. Dia dipaksa masuk ke dalam mobil, kemudian di kursi belakang pakaiannya itu dilepas. Dia kemudian mengambil foto dari gadis ini dan membunuhnya. Setelah membunuh, kaki sama tangannya diikat, kemudian mayatnya itu ditaruh di bagasi mobilnya. Kemudian mayatnya dibuang di tempat parkir dan baju-bajunya itu dibuang ke hutan. Sama kayak keluarga korban lainnya, keluarga dari si Erika Namba ini juga mendapat telepon dari Mizayaki. Korban terakhir dari Mizayaki bernama Ayako Nomoto. Nomoto ini berusia 5 tahun dan dia itu diculik pada bulan Juni 1989. Sebelum dibunuh sama kayak korban sebelumnya ya, si korban ini difoto oleh si Mizayaki. Tapi nggak kayak korban-korban yang lain. Korban yang lain itu kan jasadnya dibuang sama dia. Nah kalau ini jasadnya tuh dibawa pulang ke rumah. Di rumah selama 2 hari dia tuh melakukan pelecehan seksual sama mayat anak ini. Terus berkali-kali dia tuh difoto, terus dia tuh masturbasi ngelihat mayat anak ini. Sampai akhirnya tubuh dari gadis kecil ini pun dipotong-potong sama dia. Gak sampai di situ aja, tapi dia itu minum darah dari korban terakhirnya ini dan juga memakan kaki dan tangannya. Kacau banget. Setelah jasadnya ini mulai membusuk, kemudian jasadnya ini kan dipotong-potong, terus itu disebar di sekeliling Tokyo, kayak di kuburan, di toilet, terus di hutan-hutan yang terdekat. Tapi karena dia takut nih polisi akhirnya bisa menemukan potongan tubuh yang ada di kuburan, dia baru mengambil potongan tubuh yang di kuburan, terus kemudian dibawa pulang lagi ke rumah dan disimpan di lemarinya. Ketika dia mau melakukan penculikan kelimanya, akhirnya si Mizayaki ini ketahuan dan ketangkap. Pada Juli 1989, Mizayaki itu melihat 2 orang kakak beradik sedang main di halaman rumahnya. Dia kemudian mengambil anak yang paling kecil dan kemudian membawanya ke mobil. Si kakaknya ini kemudian lari ini ke ayahnya, kemudian bilang kalau misalnya adiknya lagi diculik gitu. Nah kemudian ayahnya langsung cari dong, terus kedapatan kalau si Mizayaki lagi moto anaknya di dalam mobil. Gak pikir panjang lagi, ayah dari gadis ini pun itu langsung menyerang Mizayaki dan kemudian menyelamatkan anaknya. Pada saat itu si Mizayaki pun berhasil melarikan diri. Tapi nggak lama dari itu si Mizayaki balik lagi nih karena mobilnya ketinggalan. Dia ambil mobilnya, tapi di situ udah ada polisi dan kemudian disergap dah dia. Pada 23 Juli 1989 dia pun ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap gadis kecil. Ketika udah ditangkap pasti dong rumahnya tuh diinvestigasi gitu kan. Dan ketika ngeliat rumahnya polisi itu kaget bukan main. Jadi ada banyak banget video manga, hentai, pokoknya segala macam video-video porno, pokoknya segalanya itu banyak banget ada di kamarnya dia. Dan makanya dia itu disebut sebagai otaku killer. Selain itu, polisi juga menemukan video-video dia nih ketika dia beraksi. Khususnya lagi video ketika dia itu melakukan pelecehan seksual terhadap mayat-mayat. Selain itu ditemukan juga foto-foto dari korban pembunuhannya dan juga pakaian-pakaian mereka. Dan tentunya mereka juga pasti nemuin juga potongan mayat dari si Ayako Nomoto, yaitu korban terakhirnya. Pada saat itu kondisinya udah membusuk di lemari. Selama persidangan si Mizayaki ini kelihatan kayak tenang banget. Tapi ketika ditanya gitu kenapa sih ngelakuin hal ini, dia malah menyalahkan alter egonya. Jadi dia tuh kayak ada alter ego, kayak punya kepribadian ganda gitu ya. Dan dia tuh namanya lagi sebagai Redman. Dia itu bahkan menggambar si Redman ini dalam bentuk manga.
Pada saat itu, ayah dari si Mizayaki itu menolak untuk membayar atas kasus dari yang dilakukan oleh anaknya ini. Mungkin karena udah malu banget, udah gak tahu, udah pusing banget, akhirnya ayahnya pun bunuh diri pada tahun 1994. Mizayaki pun itu dihukum mati pada 14 April 1997. Dia kemudian dieksekusi gantung pada tanggal 17 Juni 2008. Nah, jadi itu dia cerita dari otaku killer si Mizayaki. Sakit banget, sumpah ini tuh kayak nightmare semua orang tua gak sih? Karena kan anaknya diculik gitu, gak kuat aku mau ngomong aja udah kayak gila banget, sumpah parah. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Segini aja, thank you and bye.